Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Mayoni, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024 dari LPTK Staf Empu Putulan Singaraja dengan NIM 24011171133. Pada kesempatan hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di SMP Negeri 1 Seririt. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri. Ngaturaken menjali umat. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastutyam Waradeka Marupini Siddharangka Karasyami Siddhirvawantu Sadam. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, untuk pertemuan kita hari ini Ibu akan membahas terkait tentang materi kita yang terbaru, yang mana bertemakan tentang Pancayama dan Pancanyama Brata. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu terkait tentang kehadiran. Apakah sebelumnya ada yang sakit di sini? Semuanya sehat? Sehat. Oke, semua dalam keadaan bahagia ya? Ya. Baik, untuk hari ini, untuk peserta didik yang tidak hadir itu atas nama Putu Damar Prasetyawan ya? Iya. Oke, Damar hari ini dia sakit ya? Iya, Ibu. Bagaimana kondisinya? Sudah membaik? Sudah. Oke, salam untuk Damar ya, semoga Damar diberikan kesehatan. Untuk proses pembelajaran kita hari ini seperti biasa anak-anak. Anak-anak semuanya bawa HP? Bawa. Oke, sebelum kita lanjut nanti, nah ada bagusnya anak-anak gabung dulu di kuisis. Oke, nah untuk terkait tentang kuisis, Ibu akan berikan linknya. Oke, untuk linknya itu mau dikirim di WA? Iya. Oke, Ibu kirimkan ya kalau begitu. Nah nanti kalau ada yang ingin masuk lewat kode, itu bisa ya. Nih, 858751 ya, 858751. Oke, silahkan join, sudah Ibu kirimkan itu linknya. Sebelum kalian masuk ke kuisis, silahkan bergabung dulu. Sambil menunggu daripada kegiatan proses pembelajaran kita hari ini gitu, anak-anak silahkan join dulu ya. Untuk setelah nanti semuanya join baru Ibu akan mulai. Baik anak-anak, terkait proses pembelajaran kita, nah sebelumnya mari kita buat kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa anak-anak, kamu masih ingat kan dengan kesepakatan kita di awal? Masih tetap atau mau ditambahkan lagi? Masih tetap ya. Ingat ya, kalian harus disiplin ya, bertanggung jawab dan apa? Disiplin, bertanggung jawab, dan mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Tentang proses pembelajaran kita hari ini, semuanya sudah membawa buku paket agama Hindu? Sudah. Alat tulis dan lain sebagainya sudah dipersiapkan? Sudah. Baik, bagus sekali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, apakah anak-anak sudah dapat belajar di rumah untuk membaca seperti itu? Sudah. Ya. Nah sebelum kita mulai terkait tentang proses pembelajaran, ada yang tahu itu pembelajaran terkait tentang numerasi? Masih ingat? Masih ya. Kemarin kalian sebelum proses pembelajaran atau ajaran baru, kalian sudah diajak untuk belajar tentang literasi dan numerasi. Nah terkait tentang literasi, anak-anak itu bisa membaca buku paket terkait tentang materi kita hari ini. Nah untuk numerasi, ada bagusnya kita untuk pemanasan hari ini sebagai SPK kita ambil tentang perkalian. Ada yang tidak bisa perkalian di sini? Semua bisa ya. Oke, siapa ambil yang paling mudah deh, perkalian 9. 9 kali 8. Siapa yang mau? Oke, kamu silahkan. Oke, 72. Literasi itu
jangan dilupakan ya, kamu itu dasarnya kalau itu maksudnya kamu masih belum menguasai, itu rasanya perlu pemahaman lebih lagi ya. Ingat, literasi atau numerasi itu penting diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anak, sudah semuanya tergabung? Sudah. Nah, Ibu akan mulai ya. Nah, sekarang tadi kalian kan sudah melakukan numerasi. Saya minta salah satu perwakilan daripada peserta di sini terkait tentang literasi. Ingat, literasi itu tidak hanya membaca, tapi juga salah satu bentuk aktivitas dalam mendengarkan juga termasuk ke sana. Ada yang mau menceritakan nggak aktivitasnya dari bangun pagi sampai nanti dia tidur? Ada yang mau? Salah satu peserta didik? Siapa yang mau memberikan contoh dari bangun tidur sampai nanti kalian tidur lagi? Yuk, siapa yang mau? Siapa yang mau memberikan sebagai bahan literasi kita? Oke, Karissa, silakan Karissa bantu Ibu. Ya, silakan ceritakan. Ya, silakan berdiri Karissa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Karissa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Karissa. Itu jadi aktivitas saya dari bangun tidur sampai hingga tidur lagi pada saat malam hari itu. Jadi saya awalnya tuh jam 5 pagi saya bangun. Setelah saya bangun, misalnya saya langsung merapikan tempat tidur saya. Ya. Setelah saya merapikan tempat tidur saya langsung bergegas mandi untuk bersiap-siap sekolah. Setelah itu saya langsung jam setengah 7 saya berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, saya biasanya untuk mengambil absen, untuk mengabsen teman-teman di kelas. Setelah itu saya memulai pembelajarannya pada saat di kelas hingga sampai jam setengah 1. Setelah saya setengah 1 itu saya bergegas untuk pulang. Sampai di rumah saya biasanya mengganti baju, makan. Setelah itu saya tidur siang. Nah, sampainya jam 5 sore. Jam 5 sore biasanya saya mandi untuk mandi sore. Setelah itu saya melanjutkan aktivitas saya itu dengan saya les matematika atau bahasa Inggris sampai jam setengah 9. Nah, setelah saya les, itu biasanya saya langsung pulang dan bersiap-siap untuk tidur. Oke, tepuk tangan dulu untuk Karissa. Dari kalian sudah jauh beda ya kegiatan yang dilakukan ya, dari bangun sampai tidur, mungkin ada yang membantu orang tuanya dan sebagainya. Baik, karena kalian sudah melakukan literasi dan numerasi, Ibu lanjutkan terkait tentang materi kita hari ini ya. Baik, silakan anak-anak yang sudah join bisa lihat di HP atau bisa melihat pada layar tayangan yang sudah Ibu tayangkan di depan ya. Sudah? Nah, seperti apa yang tadi saya katakan bahwa materi kita itu adalah tentang ajaran Pancayama dan Niyama Brata untuk membentuk karakter ya, terutama karakter generasi muda agama Hindu. Nah, mulai dari diri dulu. Perhatikan gambar di samping. Nah, itu gambar apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Oke, angkat tangannya yang bisa. Oke. Gambar apa ini? Gambar koruptor. Ada anak terkait tentang gambar yang sudah saya tayangkan. Yuk, di sana ada pertanyaan. Kenapa perilaku korupsi ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran besar dalam ajaran Hindu? Yuk. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Oke, ya silahkan. Menurut agama Hindu, korupsi termasuk perilaku astea sehingga tidak sesuai dengan ajaran astea dalam Pancayama Brata. Oke, tepuk tangan ya. Luar biasa jawabannya. Ya, di dalam moderasi beragama, anak-anak ingat ya, di sini ingat, kita di sini itu tidak semuanya beragama yang Hindu. Ada juga yang beragama non-Hindu. Nah, di sini apabila kita tidak bisa mampu mengendalikan diri, maka akan terjadi perselisihan. Oleh sebab itu kita penting untuk menerapkan pengendalian diri. Tidak hanya sesama manusia, tapi juga pada iya, apa yang sudah dikatakan oleh temenmu, silahkan dibaca. Bahan materi atau bahan referensi itu sudah Ibu kirimkan dalam grup. Ajaran Pancayama dan Pancayama Brata itu dalam trik rangka dasar agama Hindu dia masuk ke susila ya. Oke, sudah. Nah, saya ingin memberitahu bahwa dalam proses ini kita menggunakan daripada penerapan model PJBL atau Problem Basic Learning. Jadi Ibu harapkan dalam kegiatan proses pembelajaran ini kalian bisa
berpartisipasi sebaik mungkin dalam kerja kelompok nanti. Tidak hanya kerja individu ya, tapi berkolaborasi satu sama lain. Oke, terkait gambar yang sudah saya tampilkan, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Pencuri. Oke, seorang pencuri. Apa yang menurut kalian sedang terjadi itu? Iya, sedang mengendap biar tidak diketahui. Kalau dia ribut kan diketahui ya. Oke. Terus yang nomor 3, menurut kalian apakah tindakan yang dilakukan oleh orang dalam gambar itu benar atau salah? Kenapa? Oke, karena mencuri itu tidak baik. Yang mana menurut kalian hubungan tindakan ini dengan ajaran agama Hindu, khususnya terkait tentang dalam pengendalian diri? Apa nih? Gambarnya ini kaitannya dengan apa nih? Dalam Pancayama Brata dia masuk ke mana? Dia masuk ke mana? Astea. Iya, dia masuk ke Astea. Yang mana pengendalian diri kita tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Tadi kalian jawab, itu proses daripada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah yang pertama, ya, pengertian daripada Pancayama dan Pancayama Brata. Terus menyebutkan dasar sastra susasa Weda yang terkait dengan ajaran Pancayama dan Pancayama Brata. Sampai di sana sudah dipahami anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, anak-anak sekarang silahkan membentuk kelompok. Ya, kelompoknya sudah kita bentuk kemarin, sehingga saya minta kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah kalian duduk kelompoknya masing-masing, Ibu akan memutarkan sebuah video yang mana nanti kalian menganalisis sesuai dengan permintaan pada LKPD. Yuk anak-anak silahkan cari kelompoknya. Sudah nyaman ya? Sudah. Oke, ingat, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam diskusi kelompok yang akan kita lakukan, mohon dipimpin temennya, dibimbing, karena kalian di sini itu bentuknya tidak homogen atau introgen. Jadi di sini itu bermacam-macam daripada kemampuan. Saya mohon yang mampu saling mengimbangi dan saling membantu antar satu sama lain. Sudah dipahami? Sudah mengerti ya? Baik, karena tadi saya sudah bilang untuk yang beragama non-Hindu, kamu mau tetap di kelas, mau di sini tetap ya? Oke, terima kasih banyak. Itu salah satu contoh anak-anak ya. Walaupun dia istilahnya non-Hindu, tapi tetap menghormati proses pembelajaran yang kita lakukan dengan diam di kelas. Oke, anak-anak, untuk proses kita pelajaran hari ini, saya akan putarkan kalian sebuah video seperti itu sebelum kita memulai pada diskusi kelompok yang akan kita lakukan. Ayo, ayo. Ya, tapi ayunannya cuma 2. Sebenarnya aku juga ada main. Baiklah, aku mengalah. Kalian saja main duluan. Tata. Sampai di sana bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah paham ya? Oke, sebelum diskusi kita lakukan, sebelumnya berdiri kita ice breaking dulu. Yuk. Kita ice breaking dulu. Tuntun ya. Mulai. Dapur sukses. Di hatiku ada cinta, di bibirku ada doa, di pikirku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes. Oke, pertama kalian semua luar biasa. Oke, kembali ke tempat masing-masing. Nah, terkait tentang video tersebut, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian terkait tentang LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi Ibu mohon kerjasamanya, cermati petunjuk pengerjaannya agar kalian nanti bisa mencermati dan memahami apa yang harus dilakukan. Hasil daripada diskusi hari ini bisa dalam bentuk kinestetik, gaya belajar kalian, visual maupun audio. Sudah mengerti? Ya, jadi untuk kesepakatan kita diskusi hari ini saya kasih waktu 15 menit. Sudah paham kan ya? Sudah. Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Saya mohon kerjasamanya ya. Oke. Bisa dibantu di belakang? Hasil yang nanti kalian presentasikan di depan itu boleh dalam bentuk perwakilan. Jadi Ibu mohon kerjasamanya. Ya, sehingga nanti bisa berjalan lancar. LKPD-nya dari salah satu bagian tersebut seperti itu. Nah, mohon, ini kan ada 6 kelompok.
Kalian silakan mengambil tema yang berbeda. Ada yang mengambil tema Pancayama Brata, ada yang mengambil tema Pancayama Brata, dan ada yang mengambil tema Pancayama Brata. Sehingga nanti perwakilan daripada kelompok yang mengambil tema Pancayama dan Pancayama Brata bisa maju ke depan, ya. Oke. Nanti kalau kalian kurang paham, boleh kamu bisa dalam bentuk diagram atau bisa dalam bentuk gambar lain, terserah saya bebas. Ini dari kelompok 4 ya. Ini dari kelompok 4 hasil diskusi yang sudah diselesaikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pancayama Brata terdiri dari kata panca artinya 5, yama artinya pengendalian diri, Ya. Brata artinya yatra. Jadi Pancayama Brata artinya 5 pengendalian diri. 5 macam pengendalian diri. Dalam kata Artinya keinginan atau kemauan. Pancayama Brata adalah 5 macam cara pengendalian diri secara lahir dari ya, yang pertama apa? Aisyah itu tidak melakukan kekerasan. Iya. Ya, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas sumber sastra dan sastra Weda yang mendasari ajaran tersebut. Jadi untuk sastra yang mendasari ajaran Pancayama Brata ada di atas di sini. Ya. Di sloka tersebut berbunyi Ahimsa, Brahmacari, Satya, Awiya, Waharika, dan Asteya. Inilah yang disebut sebagai Pancayama Brata. Teman-teman bisa kasih tahu atau jabarkan menurut teman-teman deh, apa yang teman-teman mengerti tentang Brahmacari ya sesuai dengan jenis-jenis Pancayama Brata. Ayo, ada yang tahu? Sesuai dengan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pahami. Apa yang mau? Oke, angkat tangannya. Silakan. Oke, silakan Thomas. Iya. Ya, Iya, silakan berdiri. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kak Suni. Perkenalkan, nama saya Indri, absen 30. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian Pancayama Brata yang Brahmacari. Nah, jadi menurut saya fase Brahmacari itu dapat diartikan dengan bergerak menuju ilmu pengetahuan dengan cara mencari pendidikan dan mengejar pembelajaran. Seperti itu, Kak Suni. Oke, terima kasih Indri. Oke, tepuk tangan dulu untuk Indri. Tadi dijelaskan oleh teman kalian bahwa pengertian dari Pancayama Brata itu 5 macam pengendalian diri secara lahiriah atau dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Semuanya berdiri. Biar lebih nyambung lagi ya. Oke, dapat cinta. Love kecil, love sedang, love besar, cinta. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, refleksi. Ibu minta apa yang kalian dapat dari proses pembelajaran kita hari ini terkait tentang Pancayama Brata? Oke, jadi terima kasih Ibu. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan refleksi apa yang kita pelajari pada materi kali ini. Jadi pada materi kali ini kita mempelajari tentang materi Pancayama Brata terkhususnya karena sesuai dengan kesempatan kelompok kita untuk pelajari Pancayama Brata. Jadi kita mengetahui 5 cara untuk mengendalikan diri, bagaimana hal-hal yang seharusnya tidak lakukan. Karena belakangan ini atau sebelum-sebelumnya kami ada beberapa melakukan hal yang bisa termasuk tindakan asusila, tapi setelah kita mengetahui apa yang seharusnya hal yang kami lakukan dahulu tidak seharusnya dilakukan karena itu adalah hal yang tidak cukup baik. Berarti itu dalam bentuk jasmani, tingkah laku dan perilaku. Sehingga di sini perlu yang kalian pahami sekali itu adalah bagaimana caranya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Yuk. Pagi. Selamat pagi. Jadi
Pancanyama Brata itu adalah 5 macam pengendalian diri secara batiniah yang diwujudkan dalam bentuk janji untuk melakukan anjuran yang baik dan memenuhi semua larangannya. Sastranya, seperti yang teman-teman bisa lihat, nah ini dia sastra dari Pancanyama Brata. Itu ya dasar atau landasan kalian kenapa kalian belajar Pancanyama Brata. Sudah ada yang mendasari atau melandasi, oke? Ini akan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan. Pancayama dan Pancanyama Brata, apa ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah pas? Sudah. Oke, kalau sudah pas, kita kembali ke kuisis. Oke, karena sekarang ada tes yang harus kalian jawab tentang asesmen yang harus kita lakukan. Kesimpulan proses pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak harus mampu mengendalikan diri untuk menciptakan rasa dia nyaman dan aman. Nah, kalau kalian tidak mampu mengendalikan diri, maka akan terjadi perselisihan. Bahkan generasi muda agama Hindu bisa lebih baik lagi. Seperti lagu ini ya, kalian pasti bisa. Kalau kamu bilang bisa, pasti bisa. Tapi kalau kalian bilang tidak bisa, maka tidak bisa. Ingat, semua tergantung kalian. Yang bisa menolong kalian itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas 9. Oke, HP-nya sudah on semuanya? Sudah on ya? Baik, jawab pertanyaan berikut. Oke, silahkan. Oke, masih ya. Oke, Ibu lanjutkan. Baca baik-baik soalnya anak-anak, itu semua sudah dibahas loh. Jangan sampai kamu salah memilih jawabannya. Oke. Kata berata, tadi sudah dijelaskan kata berata itu apa artinya? Oke, tepuk tangan, ini luar biasa ya. Dengan orang yang benar. Oke, selanjutnya. Kemajuan teknologi memberi dampak tersendiri bagi seluruh generasi, terutamanya adalah generasi muda di dunia. Tidak dipungkiri berpotensi menimbulkan perundungan. Silahkan dicermati dengan baik. Iya, benar bagus. Oke, silahkan dijawab. Pancayama dan Yama Brata sebagai jalan menuju kemuliaan dan apa? Yuk, ini sesuai dengan sastra susastra. Kalau kamu nah, sastra susastra ini. Apa itu yang pertama? Di awal itu apa? Ayo apa? Oke, apa? Oke, apa jawabannya? Produk. Oke, luar biasa ya. Ibu, jangan lupa hanya ya. Ingat, penuhi kolomnya. Oke, dari apa yang sudah kalian? Nah, anak-anak, untuk soalnya itu semuanya sudah ada di buku paket. Saya sudah menjelaskan secara rinci. Nah, untuk pemahaman kita hari ini seperti itu. Dan kita hari ini, oke, kita akhiri ya. Nah, terkait tentang apa yang sudah kalian buat atau kalian jawab di sini, nanti Ibu akan cek kembali. Terkait nanti peserta didik yang tidak sesuai dengan KKTP, itu akan Ibu berikan remedial. Untuk pengayaan, nanti silakan kalian pelajari lebih lanjut tentang materi bagian-bagian dari Pancayama dan Pancanyama Brata. Sudah dipahami? Sudah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dan pengertian daripada ajaran Pancanyama Brata. Proses pembelajaran kita masih tetap menggunakan kuisis dan buku paket dan referensi lainnya. Baik, untuk hari ini karena kita sudah selesai, baik anak-anak semua yang berdiri, karena kita tadi mengawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Yuk semuanya berdiri. Berdiri. Aturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, silahkan duduk, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Iya.